Oke sahabat, salam sapa santuy Kang Don persembahkan untuk kalian. Tak lupa saya doain semoga sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, berkah melimpah ruah. Jangan lupa komen dan subrek-nya bagi yang belum. Dan gaskan. Baji sedang mencari Naku di jalan dengan sebuah foto. Sementara Naku berjalan-jalan di jalanan dan terjebak oleh hujan. Kemudian dia lari ke tempat penampungan. Baji menemukan Naku dan berjalan pergi untuk menemuinya. Kemana saja kamu membiarkan semua tegang dan ragu? Baji bilang bahwa Data benar-benar tegang dan khawatir untuk kamu lepaskan. Kemudian dia memegang tangannya dan mulai pergi, tapi Naku menghentikannya. Baji pun menjadi kesal. Sebenarnya apa yang terjadi dalam pikiran Anda? Dia mengatakan bahwa saya akan menyelesaikan semua problem Anda dan meminta dia untuk pergi bersamanya. Naku mengatakan tidak dan memberikan alasan bahwa dia Naku mengatakan tidak dan memberikan alasan bahwa dia akan mengetahui yang sebenarnya. Kemudian Naku perlahan berjalan hujan-hujanan sehingga sedikit demi sedikit air hujan memudarkan warna kulit Naku yang hitam. Baji masih memperhatikan apa yang sedang Naku lakukan dan tiba-tiba nampaklah ngaburi Nyai cantik bak bidadari. Disitulah alasan mengapa Naku pergi, karena dia merasa telah menipu Data. Baji pun olohok alias terkejut melihatnya, ternyata Naku adalah gadis cantik. Wilih. Kala di kamarnya mengepak dan berkemas pakaiannya karena dia merasa sudah tidak ada yang peduli sama dirinya. Ayah Sahib masuk dan berkata, saya tidak mengizinkan Anda untuk pergi seperti ini. Kala menjawab bahwa dia merasa benar-benar diusir dari rumah. Ayah Sahib terlihat kaget dan mencoba untuk memohon dan mengerti. Kembali ke Data di kamarnya ke balkon, yang hilang dalam pikirannya yang manis. Terlihat Naku di sana sedang merapikan tempat tidurnya. Data memperhatikannya dan memiliki sedikit tatapan di matanya. Naku mencoba mengalihkan perhatiannya dan mengatakan bahwa ruangan itu kotor. Dengan mata membelok ke arah Naku dan berkata, sekarang Anda telah kembali, semuanya akan baik-baik saja. Data pun memegang tangan Naku. Naku sedikit merona dan Data perlahan melepaskan tangan Naku. Lela Robs mencoba menghentikan Kala agar tidak pergi. Dia terus mengejek adik perempuannya dan mereka semua akan menderita begitu dia meninggalkan rumah. Semua orang berdiri kaget. Naku berjalan ke arah Data dan memberitahukan kepadanya tentang Kala yang akan meninggalkan mansion atau rumah. Berjalan ke bawah dan meminta Kala untuk berhenti. Kekesalan adalah respon yang dia terima. Data juga berdiri di sana mendengarkan hal itu dan merasa kesal. Naku memohon agar dia bisa menghukumnya tapi tidak untuk meninggalkan rumah. Kala menjawab dia tidak membutuhkan bantuan Nakusa agar dia tinggal di rumahnya. Kala kemudian pergi ke Data yang berdiri dengan kepala tertunduk dan berkata, Anda akan mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Kala terus meludahkan racunnya. Singkat cerita, perdebatan panjang. Kisor kemudian berjalan ke Data dan mengatakan bahwa keyakinan Naku pada Anda adalah benar. Kisor kemudian memberkati mereka hidup bahagia dan mencoba untuk pergi. Data berkata, tolong urus semua ini baik-baik. Kisor pun mengerti apa maksud Data dengan itu dan tersenyum. Kemudian Kisor pergi ke Naku dan memintanya untuk merawat dan menggigit sedikit. Kala bersama dengan bebek Kisor dan Anai berjalan keluar dari pintu rumah. Ayah Sahib mengingat kata-kata Kala dan mulai merasa sedih. Esokan paginya, Naku mendirikan piring dengan bunga. Ayah Sahib mengingat ejekan Kala dan mengatakan bahwa Kala akan segera mempelajari kesalahannya dan semua akan kembali normal pada suatu hari. Naku pun tersenyum. Ayah Sahib kemudian meminta Baadi yang datang berlari dari dapur. Ayah Sahib dan Baadi kemudian pergi ke kuil dan meminta Naku untuk mengurus rumah tersebut. Ayah Sahib dan Baadi tiba di kuil. Seorang pria dengan beberapa cincin emas di jarinya memperhatikan Ayah Sahib turun dari mobil. Baadi dan Ayah Sahib naik ke kuil. Pandit mengucapkan beberapa himne. Ayah Sahib berbicara pada pandit tentang kelancaran pernikahan Data dan Naku.
Badi menyerahkan horoskop Naku ke Pandit dan bertanya tentang hidupnya. Pandit melihatnya melakukan beberapa perhitungan dan mengatakan bahwa nasibnya menuju ke perkawinannya, tapi dia mengalami fase yang sangat buruk. Dia memiliki segalanya tapi masih dengan tangan hampa. Saat berada di mobil dengan idola Bapak atau Tuhan menurut kepercayaannya, mencoba masuk dan datanglah orang yang mengikuti mereka. Keluar dari mobilnya dan berdiri di dekat mobilnya, Ayy Sahib awalnya mendapat kejutan dalam hidupnya. Ayy Sahib dan Badi bertemu di depan kuil. Keduanya menegang karena alasan mereka sendiri. Kata Ayy Sahib, dia sudah selesai dengan pekerjaannya dan masuk ke mobil untuk kembali ke rumah. Baji dan Data turun dari tangga mendiskusikan sesuatu. Naku sayang mendekorasi rumah dengan karangan bunga untuk Ganpat dan Puja. Data terus memperhatikan pekerjaan Naku dan tiba-tiba dia menyadari bahwa tangga tempat Naku berdiri sedikit gemetar. Ngadarek-dek. Data berjalan meneriakan, "Awas Naku!" Dan ada satu impian Naku yang menjadi kenyataan. Data memegangi Naku di pelukannya. Keduanya pun berbagi kelopak mata. Baji pun menjadi salah tingkah di sana. Ayy Sahib dan Badi tiba dan menyaksikan burung cinta yang sangat tersesat satu sama lain. Duta pun di sana ngeles dan mengatakan bahwa dia hanya memeluknya karena dia terjatuh dari tangga. Ayy Sahib terus menarik kakinya. Data menjadi sangat imut. Badi mengingat prediksi Pandit di pura dan terasa agak pusing. "Aduh pusing Kang, aduh pusing." Naku berlari ke arah Badi dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Badi menginformasikan bahwa dia belum makan apapun sejak pagi dan merasa sedikit agak pusing. Data meminta Badi untuk segera makan. Baji meminta Naku untuk membuat beberapa teh manis untuk Badi. Naku pun mengangguk dan kedua Naku pun Badi berjalan pergi. Baji agak khawatir dan Data memperhatikan ini dan mengatakan, Ayy tersenyum dan berjalan pergi. Data meminta Baji untuk memastikan pesta malam atau puja berjalan baik dan mereka pun berjalan pergi. Naku meminta Badi untuk beristirahat. Badi mulai menangis merengek dan mengatakan bahwa dia khawatir dengan kehidupan Naku. Naku kemudian memberitahu Badi bahwa dia ingin mengatakan pada Data tentang kebenaran, tapi Baji menghentikannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Badi terkejut mengetahui bahwa Baji sadar akan kebenaran itu. Naku melanjutkan, "Saya harus tahu apa yang terjadi antara Kalajengking dan Data. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Saya akan menceritakan semuanya sebelum menikah." Badi terus mendengarkan Naku dengan mata berkaca-kaca. Naku mengatakan, "Saya hanya ingin Tuhan menunjukkan jalan yang benar sehingga saya bisa meludahkan kebenaran."